Google, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan beberapa aplikasi populer lainnya terancam diblokir di Indonesia pada tanggal 20 Juli lusa. Pasalnya hingga hari Senin 18 Juli aplikasi ini belum mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baik, kami mohon maaf karena terjadi kesalahan dari informasi tadi. Kita langsung ke dialog pada malam hari ini. Ancaman pemblokiran PSE oleh pemerintah bagi yang tidak mendaftar menjadi sorotan. Pasalnya sejumlah platform digital yang terancam cukup populer di masyarakat. Sebagian mungkin Anda gunakan seperti WhatsApp, Facebook, Google, dan beberapa yang lainnya juga. Apakah pemerintah ini berani melakukan pemblokiran mendekati tenggat waktu yang diberikan? Mengapa mayoritas penyelenggara sistem elektronik atau PSE ini belum juga mendaftar? Kita akan diskusikan pada malam hari ini. Heboh pemerintah ancam blokir platform digital. Ada Mas Dedi Permadi, jubir dari Kominfo. Selamat malam Mas Dedi, apa kabar? Selamat malam Mas Reinhardt. Kabar baik. Baik. Ada Mas Teguh Aprianto, konsultan keamanan siber dan juga anti piracy. Selamat malam Mas Teguh, apa kabar? Selamat malam Mas, alhamdulillah baik. Saya langsung ke Mas Dedi dulu dari pemerintah. Ini sudah 2 hari ya mendekati tenggat waktu yang diberikan Mas Dedi yang disampaikan oleh Pak Menkominfo, Pak Johnny G. Plate. Kami lihat juga tampaknya PSE yang kemudian diharapkan bisa mendaftar ini juga belum melakukan pendaftaran. Apa respon dari Kominfo terkait dengan hal itu? Baik, kami ingin mengupdate sampai ini ya, sebetulnya sudah banyak sekali PSE lingkup privat yang mendaftarkan diri ke Kementerian Kominfo. Di PSE domestik ada 5.921 PSE yang sudah mendaftar, termasuk diantaranya yang hari ini masuk adalah Google Cloud Indonesia. Kemudian sebelum-sebelumnya ada Lazada, Shopee, Bukalapak, Traveloka, Gojek, Grab, Tiket.com, OVO, Kompas.com, My Pertamina, dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah mendaftar. Kemudian yang PSE asing ada 87 PSE seperti Telegram, Mobile Legends, Spotify, Linktree, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini perkembangan yang baik dan perlu dicatat bahwa pendaftaran PSE ini sudah dibukakan atau disampaikan oleh pemerintah sejak hampir 2 tahun yang lalu melalui Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. PSE kami sudah menginformasikan sedini mungkin dan sebetulnya pendaftaran itu sangat simpel dalam hal proses pendaftarannya. Kita melalui OSS. Jika ada kesulitan di dalam mendaftar, maka Kominfo juga siap membantu. Yang utama di sini adalah bagaimana penyelenggara sistem elektronik lingkup privat bisa tunduk kepada regulasi atau aturan hukum di Indonesia. Jadi ini yang sangat penting. Jadi setelah tanggal 20 kita akan lihat jika PSE itu belum mendaftar, maka artinya bahwa PSE tersebut belum legal untuk beroperasi di Indonesia. Oke, nah nanti kita bicara ketika nanti ini belum legal setelah tanggal 20. Artinya Meta Group ya seperti Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Telegram juga YouTube ini belum ada terdaftar di yang diharuskan oleh Kominfo, Mas Dedi. Perlu kami catat bahwa komunikasi terus berlangsung ya. Kementerian Kominfo itu sangat tegas di dalam mendorong platform atau penyelenggara sistem elektronik untuk bisa melakukan pendaftaran karena ini adalah amanat peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Di saat yang bersamaan kami membangun komunikasi dengan para penyelenggara sistem elektronik tersebut, termasuk diantaranya Meta Group, dan mereka menyampaikan komitmen mereka untuk bisa segera mendaftar sebelum tanggal 20. Jadi kami harap masyarakat juga tetap tenang karena PSE ini mereka berkomitmen untuk bisa mendaftar ke Kominfo sebelum tenggat waktu yang diberikan. Kami membangun komunikasi itu dan terus menekankan kepada PSE untuk tunduk dan wajib mendaftar. Dan proses pendaftaran yang kami tadi sampaikan cukup simpel,
Dan sebetulnya poin-poin yang harus didaftarkan itu adalah hal-hal administratif, Mas Reinhardt. Misalnya untuk nama sistem elektronik, skor sistem elektronik, kemudian ke KBLI, sertifikasi pelaku lapangan usaha di Indonesia. Jadi ini sebetulnya sangat teknis dan bersifat administratif, tanpa singgung soal misalnya akses pemerintah terhadap data pribadi. Itu saya rasa kita yang tidak benar, dan bisa kami tegaskan di sini bahwa dalam proses pendaftaran itu tidak ada ketentuan untuk memberikan akses data pribadi kepada pemerintah, karena kita tahu bahwa pemerintah pun sedang berusaha untuk menuntaskan RUU Pelindungan Data Pribadi, sehingga kita sangat menghormati terkait dengan pelindungan data pribadi tersebut. Oke, dari luar Mas Teguh Aprianto, Anda melihat mengapa kemudian banyak PSE yang terkesan atau terlihat ini belum langsung mendaftarkan, padahal sudah hampir 2 tahun, bahkan sudah diwanti-wanti akan diblokir. Kalau Mas Dedi katakan tadi, ini sebetulnya hanya teknis dan juga administratif. Kalau dibilang teknis atau administratif juga nggak bisa ya Mas ya. Artinya kalau ketika PSE sudah memutuskan untuk mendaftar, yaitu dia harus tunduk dengan Permenkominfo yang baru ini gitu. Permenkominfo nomor 10 tahun 2021 itu ya masih memiliki pasal-pasal yang bermasalah gitu. Ya ketika PSE mendaftar dia harus tunduk dengan Permenkominfo ini. Ada pasal 9 ayat 3 dan 4 yang sahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum ini definisinya nggak jelas. Dan itu akan karet sekali itu. Jika ini udah ada, ke depannya akan menyebabkan kekacauan yang lain-lainnya lagi. Gitu. Meresahkan masyarakat sama mengganggu ketertiban umum ini definisinya apa gitu. Apa bedanya nanti Permenkominfo ini sama Undang-Undang ITE yang udah kita lihat memberikan dampak kekacauan yang luar biasa. Kalau ada pasal 36 yang nanti penegak hukum akan bisa meminta data komunikasi dan data pribadi kita. Nah ini kan ada di dalam Permenkominfo. Kalau dibilang ini hal administratif ya nggak bisa gitu. Ketika PSE udah mendaftar, artinya mereka udah setuju dengan regulasi ini gitu. Nah sementara pernah ingat kasus antara Apple versus FBI gitu. FBI aja ditolak gitu sama Apple. Nggak bisa sesembarangan itu untuk permintaan data. Permintaan data itu harus dari pengadilan gitu. Masa aparat penegak hukum bisa seenak jidatnya minta data ke platform gitu. Itu nggak bisa, harus ada pernyataan dari pengadilan dulu atau perintah dari pengadilan baru bisa. Nah di Permenkominfo ini 3 pasal bermasalah ini berbahaya. Gitu. Jadi itu masalahnya di sana. Kalau kita bertanya sebagai publik kan mikirnya, apa sih masalahnya? Ya masih banyak PSE yang belum mau mendaftar gitu. Ya karena mereka udah ada kebijakan privacy, mereka udah punya peraturan mereka sendiri. Dan ketika peraturannya ini berbeda dan sangat jauh dengan yang diatur di Permenkominfo, ya otomatis mereka juga akan nggak mau setuju gitu aja. Gitu. Jadi sampai sekarang saya yakin masih terjadi ruang-ruang dialog gitu kan antara Kominfo dan PSE gitu yang belum terdaftar. Ya tapi kalau Permenkominfo-nya masih begini ya nggak bakalan ada titik temu gitu. Oke, jadi menurut Anda masalahnya ada di Perkominfo dan itu bertentangan dengan kebijakan privasi dari para PSE ini. Tapi kalau kemudian tidak didaftarkan, ini kan juga sebetulnya polemik tersendiri juga ya, Mas Teguh. Artinya para PSE ini, terutama yang dari luar negeri, bisa kemudian tidak mengikuti aturan atau regulasi negara kita. Ya kita lihat aja nanti Mas tanggal 20 gimana. Karena pemerintah sendiri, Kominfo sendiri masih bergantung dengan platform-platform ini kan. Komunikasi publik kan mereka menggunakan sosial media yang belum terdaftar itu. Komunikasi sehari-hari juga mereka menggunakan WhatsApp. Jadi kalau itu diblokir ya selalu banyak pentingan yang terganggu di sini itu. Kita lihat aja nanti tanggal 20 Juli gimana penerapannya. Apakah benar Kominfo sesuai dengan omongannya atau enggak gitu. Oke, jadi Anda tidak yakin kalau kemudian ini berani diblokir oleh pemerintah setelah tanggal 20 Juli, Mas Teguh? Saya yakin tidak. Oke, saya ke Mas Dedi. Kalau begitu Mas Dedi, ini banyak juga yang bertanya-tanya, ini pemerintah yakin ini berani memblokir setelah tanggal 20 Juli kalau kemudian beberapa platform ini tidak mendaftar ke Kominfo, ke pemerintah? Sebetulnya sudah kami sampaikan sejak awal ya, ketika kami melakukan konferensi pers beberapa waktu yang lalu untuk mengumumkan terkait dengan pendaftaran PSE ini, bahwa sebetulnya
pemerintah melakukan ini semua dengan kehati-hatian. Jadi kita menunjukkan sikap kerjasama kita juga dengan PSE demi kepentingan publik. Misalnya apa? Sudah terbukti beberapa platform besar itu sudah mendaftar. Misalnya Google Cloud Indonesia yang tadi saya sampaikan, Telegram daftar, kemudian Shopee, Bukalapak, Traveloka, Gojek ya, di bawah Goto. Kemudian ada OVO dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan sebetulnya secara teknis tidak ada masalah gitu ya. Dan tinggal kita menunggu beberapa platform digital yang akan mendaftar sebelum tanggal 20 nanti. Dan kami cukup optimis tentang itu gitu ya. Walaupun di saat yang bersamaan pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Kominfo dalam hal ini tegas gitu ya, untuk mewajibkan PSE privat itu untuk mendaftar demi sebetulnya sip administrasi, perlindungan hak pengguna, dan kemudian penguatan sinergi antara pemerintah dan stakeholders yang terkait. Jadi saya rasa ini menjadi sangat penting untuk membuat PSE itu menjadi legal di Indonesia dan kemudian bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan Indonesia. Oke. Tapi ini belum cukup menjawab ini Mas Dedi. Apakah memang akan diblokir atau bagaimana setelah tanggal 20 kalau kemudian beberapa PSE ini tidak juga mendaftar, apalagi PSE-PSE yang kemudian seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, ini bagaimana kebijakan yang akan diambil pemerintah? Kalau yang tadi Mas Reinhardt sampaikan, Instagram, Facebook, WhatsApp, itu kan dalam satu payung Meta. Ya. Kami sudah berkomunikasi dengan manajemen Meta. Mereka menyampaikan komitmennya untuk bisa mendaftar sebelum tanggal 20. Dan kami memegang komitmen itu. Jadi saya rasa kami cukup optimis bahwa platform yang tadi disebutkan akan mendaftar sebelum tanggal 20. Oke, jadi pemerintah optimis bahwa platform-platform yang sampai dengan sekarang belum ikut mendaftar, itu akan mendaftar sebelum tanggal 20. Mas Teguh, jadi memang ditargetkan ini sebelum tanggal 20 semua platform tersebut akan mendaftar, artinya diskusi itu tetap dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menemukan titik temu antara PSE dan juga pemerintah. Tanggapan Anda bagaimana? Iya, saya sesuai yang saya katakan tadi sebelumnya itu. Kalau saya yakin ruang dialog ini masih berlangsung antara pemerintah dan PSE yang belum terdaftar gitu. Tapi kalau tadi Mas Dedi menyebutkan Google udah mendaftar, sebaiknya divalidasi lagi gitu. Karena tadi udah ramai di Twitter yang membahas soal, oh Google udah mendaftar nih, tapi ternyata pendaftarnya CV Daun Jati, ini siapa gitu. Jadi kita udah ngeliat tadi data-datanya, dan itu banyak data yang udah terregistrasi tapi nggak sesuai gitu. Dan itu udah ditampilkan di websitenya Kominfo gitu. Jadi validasinya seperti apa gitu. Itu udah dipertanyakan juga sama teman-teman dari tadi. Udah rame juga di Twitter soal PSE yang sudah terbit ini, datanya kok Google didaftarkan sama CV, sebuah CV bukan PT ya. CV Daun Jati kan aneh gitu ya. Dan semoga ruang dialognya masih terus berlangsung, dan tapi menurut saya pribadi karena Permen Kominfo-nya salah ya semoga berlangsung lancar ya gitu. Karena selagi masih ada Permen Kominfo ini, kalau dari kita dan publik juga sudah memberikan penolakan gitu, dan sudah memperlihatkan kalau ya Permen Kominfo ini harus ditarik dulu gitu. Permen Kominfo ditarik dan pemaksaan pendaftaran PSE sifatnya harus dihentikan gitu. Karena nggak ada kepentingan publiknya sama sekali, ini murni kepentingan pemerintah doang gitu. Kepentingan publik nggak ada yang dilibatkan di sini. Mungkin dari saya itu aja. Oke, Mas Dedi, itu yang soal Google bagaimana sebetulnya? Karena tadi Mas Teguh katakan ini cukup ramai. Jadi penjelasannya apakah sudah tervalidasi, Google sudah mendaftar? Jadi pendaftaran masuk itu kami langsung melakukan verifikasi ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa pendaftaran dari Google Cloud Indonesia itu sudah masuk per hari ini. Tetapi perlu garisbawahi bahwa Google Group belum semuanya mendaftar. Misalnya di situ ada YouTube, kemudian ada sub domain atau sub industri dari Google itu sendiri, beberapa belum daftar, tetapi kami mendapatkan informasi dari manajemen Google Indonesia bahwa mereka akan mendaftar lambat-lambatnya besok untuk selain Google Cloud Indonesia.
Nah, setelah dilakukan pendaftaran, maka Kementerian Kominfo melakukan tahap verifikasi. Hmm. Jadi kami berterima kasih juga kepada Mas Teguh dan teman-teman yang sudah ikut gitu ya, mempelajari dan kemudian memberikan pendapat terkait dengan data-data yang masuk. Tentu itu juga akan menjadi timbangan verifikasi dari Kementerian Kominfo untuk menilai apakah pendaftaran itu sudah sesuai dengan regulasi maksud ataukah belum. Oke, baik Mas Dedi, tapi menjawab pertanyaan saya juga melanjutkan apa yang disampaikan Mas Teguh ya. Apa kepentingan publik untuk dibalik dari regulasi ini? Kekhawatiran apa yang membuat akhirnya pemerintah merasa perlu PSE ini harus mengikuti regulasi mendaftar kepada pemerintah, dan bagaimana menjawab soal Perkominfo yang dianggap ini masih banyak pasal-pasal karet. Tapi dijawabnya nanti Mas Dedi, dan nanti saya juga akan ke Mas Teguh. Kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, saya masih bersama dengan Mas Dedi Permadi dan juga Mas Teguh Aprianto. Bapak-bapak, kalau kita melihat sekarang ini kan memang aktivitas masyarakat itu sudah banyak beralih ke ruang digital ya, apalagi dalam 2 tahun terakhir di masa pandemi COVID-19. Jadi agak sulit memisahkan aktivitas masyarakat dengan platform-platform digital, sehingga mungkin ketika ada rencana untuk memblokir sejumlah platform ini juga cukup heboh diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, Mas Dedi, kembali ke pertanyaan, kepentingan publiknya apa di balik kewajiban, keharusan PSE ini harus mendaftar ke pemerintah? Baik Mas Reinhardt, jadi setidaknya ada 3 hal ya. Yang pertama tertib administrasi, yang kedua perlindungan pengguna, yang ketiga penguatan sinergi. Saya akan uraikan satu persatu dengan singkat ya. Yang pertama tertib administrasi. Kita bayangkan Mas, untuk bisnis atau usaha kecil saja itu harus memiliki izin berusaha. Nah, kita tahu bahwa PSE ini melibatkan aktivitas jutaan orang. Ya, jadi kita melihat ada urgensi tertib administrasi di sini ketika mereka harus mendaftar. Ini pun levelnya bukan izin itu di atas pendaftaran. Ini hanya diminta untuk mendaftar, bukan diminta untuk mengurus izin. Nah, kami meyakini bahwa tertib administrasi ini akan menghadirkan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik yang lebih kuat, terutama di dalam memastikan kepatuhan PSE terhadap regulasi di Indonesia. Contoh yang paling kecil adalah ketika terjadi insiden dalam keamanan siber maupun pelindungan data pribadi. Ada beberapa PSE, bahkan pemerintah kesulitan untuk mencari tahu kepada siapa harus koordinasi ketika terjadi insiden itu. Sehingga pendaftaran ini kita mengharapkan ada kolom-kolom yang diisi terkait dengan kontak, terkait dengan status badan usaha mereka, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perlindungan pengguna. Jadi kita sebetulnya ingin mengoptimalkan pelindungan terhadap hak-hak pengguna PSE ya, termasuk di dalamnya dalam hal pengawasan terhadap pelindungan data pribadi dan keamanan sistem elektronik. Ini sebetulnya selaras dengan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi yang saat ini sedang digodok oleh panja pemerintah sama dengan panja DPR. Yang ketiga adalah penguatan sinergi. Kita tahu bahwa yang namanya penggunaan PSE atau platform digital itu perlu dibarengi kesiapan penggunanya, yaitu dalam hal transaksi digital misalnya. Nah, kita ingin memperkuat sinergi antara pemerintah dengan platform digital untuk penguatan misalnya dalam hal peningkatan sumber daya manusia itu. Baik dalam hal pengembangan teknologinya, pemutakhiran regulasinya, ataupun secara bersama-sama mengupayakan peningkatan literasi digital di Indonesia. Kita yakin bahwa literasi digital itu tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh pemerintah, sehingga sinergi dengan PSE yang sudah terdaftar itu tentu akan lebih mudah dilakukan jika ada database, sistem administrasi yang lebih rapi, dan kita bisa sinergi dengan mereka secara lebih mudah.
Oke. Saya rasa itu manfaat yang bisa dilihat dan dipandang dari sisi pengguna maupun dari sisi Oke. PSE. Baik, Mas Dedi, apa bahayanya dari sisi pemerintah ya kalau PSE atau sederet raksasa teknologi ini kemudian tidak tunduk terhadap aturan atau regulasi dari pemerintah yang sudah dibuat? Kalau kita melihat pernyataan dari Pak Menteri ini kan ini juga menyinggung soal maraknya misinformasi, hoax, dan lain sebagainya yang terjadi di ruang sosial media. Artinya kekhawatiran itu lebih dari sekedar problem administrasi, Mas Dedi. Jadi sebetulnya seperti saya sampaikan di poin pertama kami bahwa tertib administrasi itu akan bantu kita untuk memastikan bahwa PSE itu tunduk pada regulasi nasional di Indonesia. Di Uni Eropa misalnya mereka punya GDPR yang mengatur tentang pelindungan data pribadi. Ya. Di Indonesia kita insya Allah akan segera memiliki undang-undang pelindungan data pribadi. Jadi bagaimana kita memastikan agar PSE itu bisa menghadirkan pelindungan terhadap data pribadi tanpa mereka terregistrasi atau terdaftar otoritas pemerintahan. Jadi saya rasa ini adalah sinergi yang dibangun antara PSE dengan pemerintah untuk bersama-sama menghadirkan pelindungan terhadap pengguna juga. Kalau kita melihat misalnya ya beberapa kasus insiden bocoran data pribadi yang sudah pernah terjadi di Indonesia dengan Kominfo sebagai pengampu untuk melaksanakan investigasi, bahkan bisa kami sampaikan kadang kami kesulitan untuk mengkontak dengan siapa pihak yang harus bertanggung jawab terhadap insiden ini gitu ya. Jadi saya rasa tip administrasi ini akan sangat membantu ketika penyelenggara sistem elektronik itu mengalami satu insiden yang merugikan pengguna yang ada di Indonesia. Koordinasi itu menjadi sangat penting. Oke, Mas Teguh, ada contoh yang tadi disampaikan juga Mas Dedi dan juga mungkin sebagian kalangan bahwa di negara Eropa mereka begitu tegas terhadap PSE yang ada di negara itu sehingga mengikuti aturan yang sudah dibuat. Nah, kalau di Indonesia ketika pemerintah berupaya untuk itu, mengapa kemudian ini dipertanyakan, Mas Teguh? Apakah Anda melihat sekali lagi ini soal peraturannya atau bagaimana sebenarnya? Iya, sebenarnya itu kita bukannya nggak setuju PSE ini diharuskan untuk mendaftar ya Mas. PSE ini emang harus mendaftar karena mereka harus tunduk dengan peraturan yang ada di Indonesia. Tapi kan yang menjadi masalah Permen Kominfo yang mengatur soal PSE lingkup privat ini bermasalah. Ada pasal-pasal yang bermasalah yang suatu hari nanti ini kan bahaya. Saya misalnya suatu hari nanti ada orang. Bahayanya apa ini Mas Teguh? Yang mungkin, ya misalnya contohnya ketika ada pihak-pihak yang kritis atau yang aktif mengkritik pemerintah, apa jaminannya dia nggak dibilang meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum? Nggak ada. Dan itu udah sering terjadi selama ini. Tanpa peraturan ya. Peraturan aja udah sering gitu. Mereka yang kritis kemudian tiba-tiba dianggap begini-begitu gitu. Nah, kalau di GDPR itu nggak ada pasal-pasal yang bermasalah gitu. Jadi perusahaan dengan senang hati ya kita akan mengikuti peraturannya. Kan perusahaan juga punya kebijakan privasinya mereka, punya peraturan mereka sendiri. Sementara kalau Kominfo ini nggak sesuai dengan peraturan yang udah mereka buat gitu. Ya pasti terjadi ini perselisihan gitu kan. Lalu tadi Mas Dedi kebetulan menyebut soal insiden kebocoran data. Saya kebetulan menanyakan soal ini. Kominfo berulang kali terlibat sebagai investigator untuk berbagai kasus kebocoran data. Itu nggak pernah kita dengar hasil investigasinya sampai hari ini. Mas Dedi juga menjanjikan kemarin akhir tahun 2021 seharusnya Kominfo sudah membagikan. Tapi sampai hari ini nggak pernah hasil investigasi dibagikan. Nah jadi kepentingan publik di mana nih? Nggak ada kepentingan publik di sini gitu. Ketika publik meminta Kominfo untuk bekerja, kita nggak pernah dengar hasilnya gitu. Tapi ketika Kominfo tanpa diminta, malah menghasilkan kacauan seperti ini gitu. Itu yang menjadi keresahan publik di situ. Atau contoh simpelnya begini deh gitu. Kalau kita lihat di media sosial, Kominfo ini, sentimen publik terhadap Kominfo ini negatif hampir seluruhnya itu. Gimana kalau tiba-tiba ada sekumpulan publik itu komunitas atau sekumpulan netizen menyatakan Kominfo ini meresahkan masyarakat gitu. Bagaimana mekanisme penanganan keluhan seperti ini gitu. Sesuai dengan Permen Kominfo yang ada pasal karetnya gitu. Nah, pasal-pasal karet ini berbahaya gitu.
Karena setiap orang bisa mendefinisikan sesuai keinginan mereka gitu. Dan ini akan menyebabkan kekacauan seperti yang udah ada kita lihat di Undang-Undang ITE gitu. Jadi ya sebenarnya keluhan kita tuh keluhannya sama gitu dan jelas gitu. Masih ada pasal-pasal yang bermasalah. Jadi sebaiknya Permen Kominfo ini ditarik. Lalu pasal-pasal bermasalah ini yang entah itu dihapus emang harus direvisi. Kalau enggak ya ke depannya akan menyebabkan kekacauan seperti yang udah kita lihat di Undang-Undang ITE. Oke. Mungkin itu aja. Baik, jadi isunya adalah ini kemudian bisa mengancam kebebasan atau membungkam gitu ya, Mas Teguh, kalau tadi Anda jelaskan dari penjelasan Anda juga. Lalu kalau kemudian pemerintah mau berupaya untuk menertibkan, menegakkan PSE di Indonesia, katakanlah untuk kedaulatan digital, harusnya bagaimana? Apakah oke kalau Anda mengkritisi soal Perkominfo, lalu apa yang kemudian harus diperbaiki dari aturan ini? Ya, menurut saya kalau mau diperbaiki ya pasal-pasal yang bermasalah ini pastikan udah nggak ada lagi. Saya paham juga kayak kasus-kasus kebocoran data itu penanganannya ya harus ada juga gitu. Walaupun kita nggak pernah dengar itu hasil investigasi yang melibatkan Kominfo itu gitu. Tapi yang menjadi masalah selagi pasal-pasal karet ini masih ada itu, Kominfo bukan sibuk mengatur soal keamanan bla bla bla, tapi mereka lebih sibuk mengatur cara warganya menggunakan media sosial. Itu kan nggak tepat gitu. Lebih sibuk mengurusi orang-orang yang media sosial, penggunaan bahasa, bla bla bla. Sementara ada yang masalah yang lebih penting itu nggak ditangani gitu. Jadi kalau pasal-pasal ini udah nggak ada, ya udah itu nggak bakal lebih sibuk ke sana. Tapi kalau pasal-pasal ini masih ada, karena pasal itu karet gitu, definisinya nggak jelas, ya nggak ada jaminan gitu. Ini nggak akan rawan untuk disalahgunakan. Oke. Mas Dedi, tanggapan dari Anda ketika peraturan ini kemudian dianggap ada banyak pasal-pasal karet? Ya, yang pertama kami mengapresiasi juga ya, tadi Mas Teguh sudah menyatakan bahwa setuju bahwa harus ada pendaftaran gitu ya. Cuman ada catatannya bahwa beberapa pasal yang dianggap karet sesuai dengan Permen Kominfo 5 tahun 2020 beserta perubahannya gitu. Kami juga mengapresiasi masukan-masukan seperti itu. Seperti halnya Undang-Undang ITE yang terus dimutakhirkan, kemudian muncul ada panduan teknis implementasi Undang-Undang ITE oleh beberapa menteri termasuk Jaksa Agung, itu juga bentuk dari pemutakhiran regulasi. Dan saya rasa yang namanya pemutakhiran regulasi karena masukan dari berbagai pihak itu proses yang wajar untuk kita bisa memperbarui dan memperbaiki peraturan kita supaya tidak merugikan masyarakat. Kami mengapresiasi masukan itu dan tentu kita punya mekanisme-mekanisme untuk melakukan perubahan terhadap regulasi atau aturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Ya. Oke, baik. Mas Dedi, bagaimanapun aplikasi-aplikasi ini juga sekali lagi digunakan oleh masyarakat, oleh kita semuanya. Dan pemberitaan soal ancaman pemblokiran ini juga cukup menimbulkan pro kontra, ada kehebohan juga di sana. Bagaimana memastikan pemerintah bahwa ini tidak menimbulkan kegaduhan, upaya menegakkan aturan ini tidak membuat masyarakat juga menjadi bingung dan bertanya-tanya akan seperti apa kemudian nanti kalau ini benar-benar diblokir? Ya, sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Menteri Kominfo ya dalam berbagai kesempatan. Bahwa di satu sisi kita gitu bahwa pendaftaran itu adalah suatu kewajiban dan kami akan melihat gitu. Misalnya ya, ini salah satu masalah yang muncul di dalam proses pendaftaran di KPLI yang diselenggarakan oleh Kementerian BKPM, terkadang ada kendala secara teknis, Mas. Misalnya di dalam pendaftaran OSS. Kami di dalam beberapa kasus membantu secara langsung. Kominfo membantu secara langsung, misalnya Google Cloud Indonesia yang tadi sudah masuk ke pendaftaran, atau Goto, atau pihak-pihak yang lain, mengalami kesulitan-kesulitan teknis itu dibantu. Sehingga pada akhirnya mereka terregistrasi walaupun memerlukan proses verifikasi lebih lanjut. Jadi ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Kominfo, bahkan kami ada call center juga yang standby 24 jam non-stop untuk melayani kesulitan-kesulitan pendaftaran PSE yang dihadapi oleh teman-teman manajemen.
Jadi saya rasa kami ingin memberikan pelindungan terhadap pengguna dan memastikan juga bahwa pengguna tidak dirugikan di dalam proses ini. Oke, dan apakah pemerintah bisa memastikan bahwa dengan mendaftar ini, dengan mengikuti Permen Kominfo, tidak ada kebebasan, tidak ada yang kemudian direnggut soal atau mengancam pembungkaman, katakanlah begitu, dari pasal-pasal yang kemudian dianggap karet ini dalam prakteknya nanti, Mas Dedi? Saya rasa itu sudah terbukti dengan berbagai pemutakhiran regulasi. Misalnya Undang-Undang ITE, pemerintah sudah mengeluarkan aturan teknis implementasi di dalam pelaksanaan Undang-Undang ITE dan itu sudah berlangsung sejak tahun lalu ketika itu ditandatangani. Saya rasa komitmen pemerintah untuk menghormati kebebasan berekspresi masyarakat tetap dipegang sampai saat ini. Oke, baik. Terakhir ke Mas Teguh, dari Anda bagaimana menyimpulkan juga dari dialog pada malam hari ini ada pemutakhiran dan pemerintah sekali lagi meyakini bahwa aplikasi-aplikasi tersebut nantinya akan mendaftar sebelum masa tenggatnya berakhir di tanggal 20 Juli. Iya, tadi kalau Mas Dedi menyebut ada pemutakhiran gitu ya, apakah itu menghentikan warga untuk saling melapor untuk menggunakan Undang-Undang ITE yang pasal karetnya? Enggak. Sampai hari ini masih terjadi laporan itu. Dan itu nggak menghentikan pada prakteknya di lapangan. Itu tetap polisi menerima laporan itu, polisi memproses. Dan itu nggak menghentikan gitu. Jadi selagi salah ini masih ada di Permen Kominfo, ini akan menjadi penerusnya Undang-Undang ITE. Pasal-pasal karet ini gitu yang bermasalah. Jadi apakah pemutakhiran itu menghentikan? Enggak. Oke. Warga masih saling melapor menggunakan Undang-Undang ITE dan itu masih difasilitasi sama polisi gitu. Laporannya diterima, laporannya diproses, orang masih di penjara. Jadi nggak ada perubahan hasilkan. Ya begitu juga yang kita takutkan dengan Permen Kominfo ini. Masih ada pasal-pasal karet yang bermasalah, definisinya terlalu luas, setiap orang bebas membuat definisi versi mereka sendiri. Dan ini akan menyebabkan kekacauan yang sama. Gitu. Jadi ya sebaiknya dibuka lagi ruang-ruang dialognya dengan pihak-pihak berkepentingan. Kebetulan simpulan ini dibuat sama teman-teman dari SafeNet gitu. Ya buka ruang-ruang dialog dengan mereka yang paham gitu. Baik. Kan kalau benar melibatkan kepentingan publik di sini gitu. Tapi kalau nggak ada kepentingan publik ya mungkin ya silakan diserahin lagi. Oke, baik. Mudah-mudahan setelah dialog ini selesai dan juga ini juga sudah menjadi isu nasional, ada ruang publik yang kemudian dibuka kembali mendiskusikan soal aturan ini dan kita akan tunggu nanti seperti apa ketegasan dari pemerintah, Mas Dedi, soal ancaman pemblokiran ini apakah memang bisa dilakukan setelah tanggal 20 ketika sejumlah PSE belum juga mendaftar atau seperti apa. Kita akan tunggu nanti perkembangan di tanggal 20 dan juga mungkin setelahnya. Terima kasih banyak Mas Dedi Permadi, Jubir Kominfo. Terima kasih banyak Mas Teguh Aprianto, konsultan keamanan siber dan juga anti piracy. Selamat malam, sehat selalu.